Bintang Arsenal terus berjuang dalam tugas internasional. Arteta khawatir Belgia menderita kekalahan ketiga mereka dalam kampanye Nations League melawan Italia tadi malam. Setan Merah mengalami hasil yang sulit di bawah asuhan pelatih kepala Domenico Tedesco dan kembali tampil buruk di kandang melawan Azzurri. Penyerang Arsenal Leandro Trossard kesulitan dengan performanya akhir-akhir ini, dan dia sekali lagi mengecewakan. Pemain berusia 29 tahun itu hanya memenangi 3 dari 9 duel yang dipertandingkan. Ia melakukan 44 umpan dengan akurasi 81%, namun kehilangan penguasaan bola sebanyak 18 kali. Ia memberikan satu umpan silang akurat yang nyaris menciptakan gol penyeimbang. Tendangan Wout Faes membentur tiang gawang dengan sundulannya. Trossard menjadi pemain kunci The Gunners sejak kedatangannya dari Brighton dan Hove Albion pada Januari tahun 2023. Namun performanya menurun. Pemain Belgia ini tampil impresif dengan kontribusi golnya sebagai pemain pengganti untuk The Gunners, namun ia kurang memberikan dampak yang sama ketika diturunkan dari starting lineup. Kembalinya Martin Odegaard dari cedera bisa menjadi berkah tersembunyi bagi Trossard. Kapten The Gunners itu diharapkan bisa mengokohkan posisinya sebagai nomor 10 di masa depan. Akibatnya, Trossard lebih cenderung tampil dari bangku cadangan, yang bisa mengeluarkan sisi terbaiknya. Dia telah membangun reputasinya di Arsenal sebagai pemain pengganti super. Arsenal siap jadikan Direktur Real Sociedad sebagai pengganti Edu. Direktur Real Sociedad, Roberto Olabe, dikabarkan akan meninggalkan klub di akhir musim dan sepertinya Arsenal muncul sebagai tujuan berikutnya. Keluarnya Edu dari perannya di Emirates Stadium telah dikonfirmasi pada awal bulan ini dan Arsenal sedang menyusun rencana tentang bagaimana melangkah ke depan tanpa mantan gelandang tersebut. Salah satu pengganti yang disebut-sebut adalah Olabe, yang telah memainkan peran utama dalam keberhasilan Real Sociedad lolos ke kompetisi Eropa di setiap musim. The Athletic mengklaim bahwa Olabe mengkomunikasikan pengunduran dirinya kepada Sociedad lebih awal karena ia ingin memberikan waktu yang cukup bagi klub La Liga tersebut untuk mencari kandidat penggantinya. Sociedad konfirmasi. Baru-baru ini pihak Sociedad telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah mengumumkan Olabe tidak akan lanjut sebagai direktur di musim depan. Roberto Olabe, direktur sepak bola Real Sociedad, telah mengumumkan keputusannya untuk tidak melanjutkan tugasnya di klub kami setelah musim ini berakhir. Sampai saat itu ia akan tetap menjalankan tugasnya, bunyi pernyataan resmi Sociedad. Eric Bretos, yang saat ini bertanggung jawab atas sepak bola profesional dan unit pemandu bakat klub, akan menjadi direktur sepak bola Real Sociedad yang baru mulai musim depan. Magis Olabe. Olabe telah menjadi direktur sepak bola di Sociedad sejak tahun 2018 dan telah berperan penting dalam membantu tim untuk berkembang sejak saat itu. Tim asal Basque ini telah berhasil menemukan beberapa pemain berbakat dengan harga murah atau promosi dari akademi mereka, dan hal ini telah membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sehat dari penjualan pemain, sementara tetap kompetitif di La Liga dan Eropa. Sulit dilewati, dua bek ini jadi momok menakutkan bagi Gabriel Martinelli 3 dari 4 halaman. Punya hubungan baik. Olabe memiliki mata yang tajam dalam melihat bakat sebagai direktur olahraga, mengamankan kesepakatan untuk pemain-pemain seperti Alexander Isak, Martin Odegaard dengan status pinjaman, dan David Silva yang semakin menua. Arsenal dan Sociedad telah menjalin hubungan yang baik di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir berkat kesepakatan yang melibatkan pemain seperti Nacho Monreal dan Kieran Tierney. Pelatih Mikel Arteta juga pernah bergabung dengan tim muda klub masa kecilnya di San Sebastian sebagai pemain sebelum pindah ke Inggris. Mikel Arteta menyesal menjual monster Arsenal, kini peringkatnya lebih tinggi dari Palmer dan Salah.
Mantan bintang Arsenal asuhan Mikel Arteta yang bersinar di Liga Inggris Emile Smith-Rowe kini sejajar Cole Palmer dan Mohamed Salah dengan 7 gol. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, bulan terakhir ini merupakan bencana yang tak terelakkan bagi Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil mengatasi rangkaian pertandingan sulit di awal musim ini dengan relatif baik, mengalahkan Tottenham Hotspur dan Aston Villa saat bertandang ke Manchester City. Namun, pada bulan lalu, The Gunners kalah dari Bournemouth dan Newcastle United serta bermain imbang melawan Liverpool dan Chelsea, yang membuat mereka berada di posisi keempat dan 9 poin di belakang The Reds di puncak Liga Inggris. Meski pertahanan mereka kurang bersemangat, serangan klub London Utara itu lebih mengkhawatirkan. Hal itu membuat keadaan makin menyakitkan karena mantan pemain yang dijual Arteta pada musim panas lalu bisa sekreatif Mohamed Salah dan Cole Palmer di Liga. Kurangnya kreativitas Arsenal. Jadi, sebelum kita membahas pemain yang dimaksud, mari kita periksa pemain-pemain Arsenal yang paling kreatif musim ini. Mungkin dimulai dengan satu pemain yang menonjol karena alasan yang tepat, Bukayo Saka. Ikon Haaland ini telah berusaha sekuat tenaga untuk menyeret The Gunners keluar dari kemerosotan performa mereka saat ini, dan itu terlihat dari statistiknya, karena menurut FBref, ia saat ini memimpin dalam hal aksi menciptakan gol di Liga Premier, dengan 12 gol, atau 1,32/90. Sayangnya, pemain Inggris itu adalah satu-satunya pemain dari skuad Arteta yang mencatatkan jumlah aksi menciptakan gol yang signifikan. Karena terbaik berikutnya adalah Thomas Partey, dengan 5, atau 0,46/90, dan kemudian setelahnya adalah Gabriel Martinelli, dengan hanya 2, atau 0,26/90. Tentu saja ini adalah situasi yang sangat buruk bagi para calon juara, tetapi beberapa keadaan yang meringankan tidak diragukan lagi turut berperan. Yang pertama adalah bahwa entah karena kebodohan mereka sendiri atau keputusan wasit yang keras, silakan pilih, klub London Utara itu mendapati diri mereka bermain dengan 10 orang dalam beberapa kesempatan musim ini, yang akan memengaruhi kualitas peluang yang diciptakan tim. Alasan kedua adalah kapten klub sekaligus kreator utama Martin Odegaard absen selama sebagian besar pertandingan karena cedera, jadi sekarang setelah ia kembali, kita mungkin akan mulai melihat tim menghasilkan lebih banyak peluang dalam permainan terbuka dan dari bola mati. Dengan demikian, intinya adalah Arsenal belum cukup bagus dalam menyerang musim ini, dan untuk memperburuk keadaan, salah satu pemain yang hengkang musim panas ini tampil sensasional di masa mendatang. Mantan bintang Arsenal yang bersinar di Liga Premier. Langsung saja ke intinya, Emile Smith-Rowe adalah mantan bintang Arsenal yang tampil gemilang musim ini.